Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita lanjutkan bab baru, ialah bangun datar, tentang segi 4 dan segi 3. Datar gitu. Segi 4 dan segi 3. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Sebelum kita menginjak pada segi 3, kita uraikan dulu yang dimaksud dengan segi 4. Segi 4. Segi 4 adalah suatu bangun datar yang dibentuk atau dibatasi oleh 4 garis yang akan dibatasi oleh 4 garis lurus sebagai sisinya. Garis sisinya itu adalah segi 4. Nah, materi di sini yang akan kita bahas adalah metode pertama adalah persegi panjang, persegi, jarak-jarak genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sehingga materinya nanti ini segi 4, persegi, jajaran genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Satu lagi adalah trapesium. Jadi materinya ini. Nah, sekarang kita menginjak pertama adalah segi 4 atau persegi panjang. 1. Pengertian persegi panjang. Adalah misalnya segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Serta tempat sudutnya siku 1. Serta sudutnya siku. Sehingga kalau kita gambar seperti ini, sehingga ini A, B, C, D. Sehingga segi 4 yang sisinya sama
segi 4 dengan sisi-sisinya yang berhadapan sejajar. Jadi yang mana yang berhadapan sejajar nih? AB sama dengan CD. Terus AC sama dengan BD. Tinggal dimaksud seperti ini. AB sejajar dengan CD. AC sejajar dengan BD. Jadi besarnya sama dan sejajar. Sedangkan sudutnya juga siku-siku, sehingga sudut misalnya sudutnya ya sudut misalnya CAD, sudut CAD sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BDC sama dengan sudut apa? DCA. Sehingga itu sudutnya sama. Sehingga kalau ini ditarik dari sudut A ke sudut D, ini namanya apa? Diagonal. Juga mempunyai diagonal yang panjangnya sama. Misalnya ini O. Sehingga diagonal AD panjangnya sama dengan diagonal BC dan berpotongan pada titik. Titiknya perpotongan yang kita beri dengan titik O. Itu namanya panjang diagonalnya. Yes. 2, kita lanjutkan sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama ini kalau kita gambar sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Misalnya kita beri tadi A, B, C, D. Sehingga sisi AB sama dengan sisi CD. Sisi AD, AC sama dengan sisi BD. Sama panjang dan sejajar, misalnya seperti itu. Sehingga kalau kita beri tanda, misalnya ini AB sama panjang dan sejajar dengan CD. Terus AC sama panjang dengan BD. Misalnya seperti ini. Jadi memang sama ini. Nah, yang kedua, yang B misalnya, sudut. Nih, setiap sudutnya adalah siku. Ini adalah sifat yang kedua. A, B, C, D. Terus yang ketiga C. Nah, kita gambar ini. Nah, jika kalau kita beri nama ini A, B, C, D. Nah, diagonalnya ini kita hubungkan ini. Jika diagonal AB, AD sama panjang dengan diagonalnya C, BC sama. Sifat yang ketiga, sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini sini saja ya. D kalau kita gambar seperti ini.
mempunyai dua sumbu simetri, yaitu sumbu simetri vertikal dan sumbu simetri horizontal. B, C, D. Sehingga nih sumbu simetri vertikal ini, sumbu simetri horizontal. Sehingga kalau dilipat, hingga pas tepat seperti itu. Itu adalah sifat-sifat persegi panjang. Jadi ada 4 sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang B, sudut-sudut keempat sudut ini ada juga sama besar. Yang C, sifat ketiga adalah diagonal, ada 2 diagonal juga sama panjang dan berpotongan pada suatu titik potongan tengah-tengah. Yang D adalah sumbu simetrinya, ada sumbu simetri vertikal dan sumbu simetri horizontal. Yang ketiga, keliling dan luas persegi panjang. Yang pertama, nih, keliling misalnya nih. Kalau kita gambar seperti ini. A, B, C, D. Kelilingnya kan meliputi ini, keliling. AB ya ditambah BD asal-asalnya seperti ini. Ditambah dengan CD ditambah dengan AC. AB ditambah BC tambah CD tambah AD. Sehingga kalau kita kumpul AB kan sama dengan CD. AB kan sama dengan CD. Sehingga kalau ini kita beri dengan panjang dan ini lebar, AB sama dengan CD. Sehingga sama dengan 2 kali P ya dah. Terus ditambah ini kan AB kan sama dengan BC, sehingga 2 kali lebar, 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, sehingga ini dapat disederhanakan keliling sama dengan 2, dikeluarkan 2-nya, panjang ditambah lebar. Ini akan menjadi keliling. Paham dah? Sekarang luas. Luasnya gimana? Luas kan ini. Luas kan satuannya kan persegi. Ini panjang kali lebar. SD sudah ini. Panjang kali lebar. Ya, ini dapat kita cari ini untuk luas. Satuannya biasanya centimeter. Luas sih 1 cm persegi. Kalau keliling centimeter panjang. Sehingga kalau kita tulis misalnya ya, kalau panjang centimeter panjang, kalau luas centimeter persegi. Ya dah. Kalau isi misalnya ya, sentimeter kubik seperti ini. Sehingga untuk menentukan keliling dan luas persegi panjang. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh. Misalnya ini. Kita gambar. Misalnya A, B, C, D. Misalnya sini 10, panjangnya ini 5, sehingga B sama dengan CD, AC sama dengan CD. Sehingga kalau carilah keliling dan luas persegi panjang. Sehingga
Sehingga kalau mencari luas kan panjang kali lebar, atau gini, diketahui panjangnya misalnya nih P 10, L sama dengan 5. Sehingga kalau kita mencari luas, panjang kali lebar, sehingga sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50 per cm persegi. Luasnya sudah ketemu. Kelilingnya 2 panjang ditambah lebar, sehingga 10 ditambah 5 ya, 2 dalam kurung dikumpulkan dikalikan berapa nih, 15, sehingga sama dengan 30 cm panjang. Sehingga itulah yang dapat saya sampaikan, mohon dipelajari sehingga dapat bermanfaat bagi kamu sekalian. Kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.